Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 3? Tetap sehat kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian baik-baik saja di rumah, tetap sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah sampai di pelajaran kedua, yaitu tentang tema senangnya belajar surat An-Nasyr. Sebelum kita mulai materinya, marilah kita berdoa bersama-sama dahulu ya anak-anak, agar Allah ridho terhadap kegiatan pembelajaran kita ini, sehingga nanti kalian akan mudah dalam memahami pelajaran dan mengamalkan ilmu yang kalian dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Anak-anak, materi yang pertama adalah membaca dan menghafalkan surah An-Nasyr. Sebelumnya, kalian harus tahu bahwa surat An-Nasyr adalah surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Surat An-Nasyr ini terdiri atas 3 ayat. Surat An-Nasyr termasuk golongan surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Istilah An-Nasyr sendiri didapatkan dari ayat pertama surat An-Nasyr dan memiliki arti yaitu pertolongan. Baiklah, sekarang mari kita membaca bersama-sama surat An-Nasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sekarang waktunya kita membedah dan membahas tentang hukum-hukum bacaan tajwid yang ada pada surah An-Nasyr. Coba kalian perhatikan di ayat yang pertama ini. Nah, di situ pada lafadz idza itu dibaca panjang 2 harokat ketukan atau 2 ketukan. Nah, bacaan ini disebut dengan mad tabi'i, yaitu apabila ada fathah bertemu dengan alif atau dhammah bertemu dengan wawu atau kasroh bertemu dengan ya sukun, itu hukumnya dibaca 2 ketukan. Kemudian di huruf jimnya setelah lafadz idza ada kata jaa. Nah, di huruf ja-nya itu ada layar di atasnya. Ini dibaca 5 harokat ketukan. Dibaca 5 ketukan ya anak-anak. Jadi harus panjang. Hukum bacaan ini dalam ilmu tajwid disebut dengan mad wajib muttasil. Kemudian coba kita lihat di ayat yang kedua. Nah, di situ ada waro'ai tanasa. Nah, harus digarisbawahi itu dibaca ai. Waro'aita, bukan ai. Kemudian di sebelah kiri ada kata
yadkhuluna. Nah, di situ harus diperhatikan huruf kho-nya. Huruf kho itu keluarnya dari pangkal tenggorokan. Jadi seperti agak mengorok gitu loh. Paham ya anak-anak? Coba tirukan ibu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sekarang kita lihat di ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ketiga. Nah, di situ yang harus kalian perhatikan ya adalah huruf yang bertasydid. Cara membacanya yaitu dibaca rangkap atau ditekan, tidak ditahan. Contohnya, fasabbih, jadi ditekan, bukan dibaca fasabih, tapi fasabbih. Begitu juga pada lafaz robbika, bukan dibaca robika, tetapi dibaca robbika. Paham ya anak-anak? Nah, anak-anak, adapun pesan yang terkandung di dalam surah An-Nasr ini, yang pertama yaitu berisi tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Perlu kalian ketahui bahwa surah An-Nasr ini berkaitan dengan peristiwa Nabi Muhammad SAW yang datang ke Mekah bersama 10.000 pasukan muslim yang bertujuan untuk membebaskan Mekah dari orang-orang musyrik. Dalam peristiwa tersebut, Rasulullah SAW beserta umat muslim mendapatkan kemenangan. Banyak orang-orang musyrik Mekah yang akhirnya masuk Islam, sehingga Islam akhirnya berjaya. Pesan yang kedua yaitu perintah Allah kepada orang-orang beriman agar senantiasa bertasbih, memuji Allah, dan selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, Ibu rasa sudah cukup materi pelajaran kedua kita hari ini. Ibu harap anak-anak bisa membaca surat An-Nasr dengan benar. Kalau perlu, kalian harus putar ulang video ini untuk menirukan Ibu dan membaca bersama-sama surat An-Nasr seperti tadi ya. Jangan lupa untuk menghafalkan surat An-Nasr dan belajar menulis surat An-Nasr. Salinlah surat An-Nasr ini pada buku tulis kalian. Sampai jumpa di minggu depan, kita akan membahas dan belajar tentang pelajaran ketiga nanti. Semoga video ini bisa bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.